Bayangkan kebun Anda bebas dari serangga perusak hanya dalam satu malam. Apakah itu terdengar mustahil? Hari ini kita akan membahas sebuah metode luar biasa. Ini adalah cara membasmi hama tanaman tanpa setetes pun pestisida kimia. Banyak orang berpikir kita harus menggunakan racun keras buatan pabrik untuk melindungi tanaman kesayangan kita. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa senjata paling ampuh di kebun Anda hanyalah sebuah ranting kayu? Ya, hanya satu batang kayu biasa dari pekarangan Anda. Ini adalah rahasia yang tidak ingin diketahui oleh perusahaan pembuat bahan kimia. Apakah Anda tim bahan kimia atau tim organik alami? Tulis pilihan Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Suku Amish di Amerika Serikat terkenal dengan gaya hidup mereka yang sangat sederhana. Mereka menolak penggunaan teknologi modern dan mesin canggih. Mereka bertani tanpa traktor besar atau pupuk kimia buatan pabrik. Namun, hasil panen mereka selalu melimpah ruah dan sangat sehat. Rahasianya ada pada keharmonisan mereka dengan alam sekitar. Mereka sangat memahami perilaku serangga dan siklus alam. Sejak ratusan tahun lalu, mereka mengandalkan solusi sederhana yang ditarik langsung dari bumi. Pengetahuan berkebun ini diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah metode yang sangat dijaga kelestariannya. Banyak orang percaya bahwa pestisida kimia adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan panen. Ini adalah mitos besar yang terus dipercaya oleh para tukang kebun modern. Faktanya, bahan kimia seringkali merusak tanah dan membunuh serangga, baik yang justru kita butuhkan seperti lebah dan kepik. Lalu, apa rahasia suku Amish yang sebenarnya? Jawabannya terletak pada metode satu kayu yang sangat sederhana dan ramah lingkungan. Anda tidak perlu membeli alat mahal atau campuran bahan kimia beracun. Anda hanya memerlukan sebuah ranting kayu kering berukuran sedang yang bisa Anda temukan di halaman atau di sekitar rumah Anda. Metode ini sama sekali tidak merusak struktur tanah atau meninggalkan residu berbahaya. Sebaliknya, cara ini justru memanfaatkan naluri alami dari hama itu sendiri untuk menjebak mereka. Bayangkan sebuah ranting kecil bisa menjadi pelindung utama di kebun belakang rumah Anda dari serangan kutu dan ulat. Sangat menakjubkan, bukan? Suku Amish sangat paham bahwa serangga perusak selalu mencari tempat yang paling menarik untuk berkumpul dan bertelur. Jadi, alih-alih mengejar serangga tersebut satu persatu dan menyemprotnya, mereka membuat serangga itu datang sendiri ke satu titik yang sudah disiapkan khusus. Ini adalah taktik psikologis alam yang sangat cerdas, aman, dan efisien. Jadi, bagaimana cara menyiapkan kayu perangkap ini? Pertama, Anda harus mencari ranting kayu yang permukaannya agak kasar. Kayu dengan kulit yang masih menempel sangat disarankan karena teksturnya disukai oleh serangga untuk merayap. Setelah Anda menemukan kayu yang pas, langkah selanjutnya adalah membuat ramuan pelapis yang sangat manis dan lengket. Anda bisa menggunakan campuran madu murni atau sirup jagung yang dicampur dengan sedikit minyak sayur dan air. Tujuan dari campuran ini adalah untuk menciptakan aroma manis yang akan menarik perhatian hama dari jarak jauh. Mengapa rasa manis? Karena hampir semua hama kebun, terutama kutu daun dan semut pembawa penyakit, sangat menyukai zat gula. Sebagai contoh, bayangkan Anda meletakkan sepotong kue manis di tengah ruangan. Pasti semut akan segera datang mengerumuni kue tersebut, meninggalkan makanan lain di sekitarnya. Prinsip yang sama berlaku untuk ranting kayu ini. Kita sedang membuat sebuah restoran mewah yang sangat menggoda, khusus untuk hama tanaman. Anda hanya perlu mengoleskan campuran lengket ini ke seluruh permukaan kayu secara merata. Pastikan lapisannya cukup tebal agar serangga yang hinggap tidak bisa terbang atau merayap pergi lagi. Ini adalah jebakan alami yang sangat brilian. Tetapi tunggu dulu. Campuran manis saja terkadang tidak cukup untuk mengatasi hama yang sangat bandel. Disinilah letak kegeniusan metode tradisional Amish yang sesungguhnya. Mereka menambahkan satu bahan rahasia ke dalam olesan lengket tersebut. Bahan rahasia itu adalah abu kayu dari sisa pembakaran tungku, atau bisa juga menggunakan bubuk cabai merah kering. Mengapa abu kayu atau bubuk cabai?
Ini berfungsi sebagai iritan alami yang aman bagi lingkungan, tetapi mematikan bagi serangga kecil bersayap lembut. Ketika hama tertarik oleh aroma manis dan menempel pada kayu, abu atau cabai tersebut akan mulai bekerja merusak sistem pernapasan hama secara perlahan. Sebagai ilustrasi, bayangkan jika Anda sedang makan permen yang sangat manis, tetapi tiba-tiba Anda menyadari permen itu dilapisi oleh lada hitam yang sangat pedas. Anda pasti ingin segera memuntahkannya, bukan? Sayangnya bagi para hama, mereka sudah terperangkap dalam cairan lengket dan tidak bisa melarikan diri lagi. Metode ini secara efektif memutus siklus hidup serangga perusak tanpa perlu meracuni buah atau sayuran yang sedang Anda tanam. Sayuran Anda tetap bersih, segar, dan 100% organik. Ini adalah contoh sempurna dari kearifan lokal yang telah terbukti secara keilmuan. Sekarang ranting ajaib Anda sudah siap untuk digunakan. Langkah penting berikutnya adalah penempatan kayu tersebut di dalam area kebun Anda. Anda tidak bisa menancapkannya secara sembarangan di mana saja. Posisi adalah kunci utama dari keberhasilan metode suku Amish ini. Anda harus menancapkan kayu tersebut tepat di tengah area yang paling sering diserang hama, atau di dekat tanaman yang paling rentan seperti tomat dan daun kubis. Pastikan kayu berdiri tegak dan tertancap kuat ke dalam tanah, dengan ketinggian yang sejajar dengan daun tanaman utama Anda. Mengapa harus sejajar? Karena hama biasanya terbang atau melompat tepat pada level ketinggian daun. Jika kayu diletakkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, serangga tidak akan menyadarinya dan tetap akan menyerang daun sayuran Anda. Bayangkan kayu ini sebagai papan reklame bercahaya terang di pinggir jalan tol yang gelap. Papan reklame itu harus berada tepat di depan mata para pengemudi agar bisa terlihat dengan sangat jelas. Sama halnya dengan hama, mereka akan melihat dan mencium aroma ranting ini lebih dulu sebelum mereka sempat menyentuh tanaman berharga Anda. Dengan penempatan yang sangat strategis, Anda telah menciptakan garis pertahanan pertama yang sulit ditembus oleh kawanan serangga. Mari kita bahas mengapa metode ini diklaim bisa bekerja dalam waktu kurang dari 24 jam. Semuanya berkaitan erat dengan siklus makan serangga perusak di malam hari. Sebagian besar hama kebun menjadi sangat aktif bergerak saat matahari mulai terbenam dan suhu udara menjadi lebih sejuk. Pada saat krusial inilah olesan manis pada ranting kayu memancarkan aroma terkuatnya terbawa angin malam. Serangga yang kelaparan akan segera melupakan daun tanaman Anda dan langsung terbang menuju ranting manis tersebut. Dalam satu malam saja, jika Anda memperhatikan dengan saksama, ranting yang tadinya bersih akan dipenuhi oleh ratusan, bahkan ribuan serangga yang terperangkap kuat. Ini sama sekali bukan mitos. Ini adalah ilmu biologi dasar yang diterapkan dengan sangat jenius. Saat matahari terbit keesokan harinya, cairan lengket tersebut akan mulai mengering karena panas sinar matahari mengunci hama secara permanen di kayu itu. Sungguh menakjubkan melihat perubahan drastis di kebun hanya dalam waktu 1 hari penuh. Tanaman yang tadinya dikerumuni kutu daun kini bisa bernapas lega dan mulai tumbuh subur kembali. Anda bisa tidur nyenyak di malam hari, mengetahui bahwa ranting kayu sederhana ini sedang bekerja keras bagaikan satpam kebun yang berjaga tanpa henti untuk Anda. Lalu, apa yang harus Anda lakukan setelah 24 jam berlalu dan kayu tersebut sudah penuh dengan tubuh hama? Sangat mudah dan sangat praktis. Inilah alasan lain mengapa metode dari suku Amish ini sangat disukai oleh para petani organik di seluruh dunia. Anda cukup mencabut kayu tersebut langsung dari tanah. Tidak perlu mencuci atau membersihkannya, karena itu hanya akan membuang waktu Anda secara percuma. Suku Amish biasanya langsung melemparkan ranting kayu yang sudah dipenuhi serangga mati itu ke dalam api unggun atau ke dalam tumpukan kompos panas di sudut kebun. Hama yang mati akan terurai perlahan dan malah menambah nutrisi alami bagi tanah Anda di kemudian hari. Ini adalah siklus daur ulang yang sangat sempurna. Tidak ada sampah botol plastik, tidak ada alat semprotan kimia yang mencemari saluran air tanah, dan tidak ada jejak racun berbahaya yang tertinggal di area rumah Anda. Jika kebun Anda masih mengalami serangan hama yang cukup parah pada hari berikutnya,
Anda hanya perlu mengambil ranting kayu yang baru, membuat campuran lengket yang sama, dan menancapkannya kembali. Anda bisa mengulangi proses ini berkali-kali tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Bayangkan berapa banyak uang belanja yang bisa Anda hemat setiap bulannya dengan cara ini. Mungkin Anda mulai bertanya-tanya, apakah ilmu pengetahuan pertanian modern mendukung cara kuno ini? Jawabannya adalah, ya, 100% benar dan terbukti. Para ilmuwan yang mempelajari serangga menyebut metode ini sebagai jebakan feromon visual atau atraktan makanan pekat. Meskipun suku Amish tidak menggunakan istilah ilmiah yang rumit dalam keseharian mereka, mereka pada dasarnya mempraktikkan ilmu sains murni. Peneliti menemukan bahwa menargetkan indera penciuman serangga jauh lebih efektif daripada menyemprotkan racun secara acak ke seluruh penjuru kebun. Pestisida kimia seringkali mengalami kegagalan karena banyak jenis hama yang kini sudah kebal terhadap racun buatan manusia. Sebaliknya, hama kebun tidak akan pernah bisa menjadi kebal terhadap rasa lapar atau ketertarikan alami mereka pada zat gula yang manis. Ini adalah hukum biologi alam yang tidak bisa diubah oleh mutasi genetik serangga sekuat apapun. Fakta menakjubkan ini sekaligus mematahkan mitos yang mengatakan bahwa metode tradisional selalu ketinggalan zaman dan tidak berguna lagi. Justru sebaliknya, di era modern di mana polusi bahan kimia semakin tidak terkendali, kita harus kembali melihat ke alam. Kita harus belajar dari kearifan leluhur yang sudah terbukti mampu menjaga ekosistem. Manfaat jangka panjang dari metode satu kayu ini sangat luar biasa dan sangat patut Anda coba di rumah sekarang juga. Dengan berhenti total menggunakan pestisida berbahaya, Anda tidak hanya menyelamatkan tanaman Anda dari hama, tetapi Anda juga sedang membangun ekosistem kebun yang jauh lebih sehat secara menyeluruh. Serangga predator yang berpihak pada kita, seperti kepik dan belalang sembah, akan kembali berdatangan ke kebun Anda. Mereka akan berkembang biak dan secara alami membantu Anda mengontrol populasi hama kecil tanpa perlu campur tangan Anda lagi. Tanah kebun Anda akan menjadi lebih gembur dan subur karena populasi cacing tanah tidak lagi keracunan oleh sisa pestisida. Hasil panen sayuran dan buah segar Anda akan terasa lebih manis, lebih renyah, dan yang paling penting, pastinya lebih aman untuk dikonsumsi oleh keluarga tercinta. Anda telah berhasil mengubah area berkebun Anda menjadi surga kecil yang seimbang dan penuh dengan kehidupan alami. Sebuah ranting kayu yang sangat sederhana telah mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Terkadang, solusi paling ampuh untuk masalah yang paling rumit adalah solusi yang paling mudah ditemukan. Suku Amish telah membuktikan hal ini sejak lama. Sekarang giliran Anda untuk mempraktikannya. Siapa sangka, senjata paling mematikan untuk membasmi hama justru bukan berasal dari laboratorium modern yang mahal, melainkan dari sebatang kayu kering dan campuran gula di dapur Anda. Inilah sebuah fakta mengejutkan yang memutarbalikkan semua strategi berkebun kimiawi masa kini. Kita telah belajar bersama bahwa metode kuno dari suku Amish ini sangat murah, 100% alami, dan benar-benar terbukti bekerja membersihkan kebun Anda dalam waktu 24 jam penuh. Alam selalu menyediakan jalan keluarnya sendiri yang aman jika kita tahu cara yang tepat untuk memanfaatkannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai menit terakhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda mendapat ilmu baru yang bermanfaat hari ini. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video rahasia berkebun organik lainnya dari kami. Nah, saya punya satu pertanyaan penting untuk Anda. Apa jenis hama yang paling membuat Anda frustrasi di kebun saat ini? Dan apakah Anda siap untuk mencoba metode ranting kayu manis ini besok pagi? Bagikan cerita dan pengalaman kebun Anda di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berdiskusi bersama.